Saya mau bertanya. Yang saya pegang ini apa? Al-Quran. Ada dua aksen, yaitu British dan American. Dalam British, Al-Quran itu namanya disebut Al-Quran. Dalam American, Al-Quran ini disebut Al-Quran. Jika kita membuka Al-Quran dari sebelah kanan, maka surah yang pertama kali ditemukan adalah surah betul, itu dapat umroh nanti itu. Kultum ini kuliah 7 menit kan, Ustaz? Ini kayaknya udah 4 menit nih. 3 menit lagi. Oke. Al-Fatihah. Maka yang timbul pertama kali di pikiran kita itu Al-Fatihah itu adalah rukun salat, betul? Maka dikatakan jika pembacaan surah Al-Fatihah ini ketinggalan saja satu mat, itu wallahu alam salat kita mungkin tidak sah. Dalam perihal tasydid juga dikatakan jika ketinggalan Al-Fatihah kita satu tasydid saja, maka Al-Fatihah kita tidak sah dan salat kita pun wallahu alam itu tidak sah. Masya Allah, para ulama sudah menghitung jumlah tasydid dalam Al-Fatihah. Siapa di sini yang tahu tasydid dalam Al-Fatihah itu ada berapa? Pernah menghitung? Nah, itu jadi artinya tuh Al-Fatihah itu kan sangat dekat dengan kita, tapi kita tidak menggali lebih dalam lagi kan. Al-Fatihah itu terdiri dari 14 tasydid. Silakan hitung nanti ya, 14 tasydid. Imam An-Nasyafi'i pernah berkata dalam kitab tafsirnya, makna Al-Quran itu terkandung dalam surah Al-Fatihah, dan makna Al-Fatihah itu terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim, dan makna basmalah itu terkandung dalam huruf ba-nya. Lalu ba-nya itu terkandung dalam titiknya. Titiknya itu yang berarti tunggal. Tunggal itu berarti apa? Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatihah itu artinya pembuka segala jenis kebaikan. Sebelum Fatihah terdapat alif lam. Alif lam yang berarti makrifat, yaitu huruf yang menunjukkan arti khusus, gitu kan? Yang kita ketahui semua ayat Al-Quran itu baik ya. Masya Allah. Jadi pembuka dari ayat-ayat kebaikan itu adalah surah Al-Fatihah. Dan perlu diketahui juga surah Al-Fatihah itu memiliki nama-nama. Di sini ada yang tahu surah Al-Fatihah itu memiliki berapa nama? Yang tahu mungkin dapat door prize dari Ustazah Istiqomah. Oke, jadi tidak ada yang tahu nih? Belum tahu ya? Ini saya dapat 2 referensi. Pertama dari searchingan. Yang pertama itu nama-nama Al-Fatihah itu ada 10. Kemudian saya pergi ke perpustakaan. Anak perpustakaan. Itu ketemu buku tentang Al-Fatihah. Di situ terdapat lebih komplit lagi nama-nama Al-Fatihah. Ada sekitar 35 nama-nama Al-Fatihah. Di sini saya membawa 10 nama dulu. Mau tahu? Nama-namanya itu diantaranya Ummul Kitab, As-Sasilul Quran, Al-Kafiyah, Ash-Shafiyah, Ar-Ruqyah, As-Salah, Al-Hamdu, Ash-Shifa, Al-Wadiyah, dan As-Sab'ul Masani. Itu 10 dulu yang diketahui. Dan ini pengalaman saya di kampung saya. Di sebuah masjid yang tak jauh dari rumah saya, yang kadang-kadang saya sholat jamaah di sana, ya kadang-kadang. Itu imam di sana itu pembacaan surah Al-Fatihahnya, maaf bicara, sepertinya kurang tidak tepat pada kaidah-kaidah tajwid, makhrijul huruf dan fasohanya. Itu gimana tuh Ustaz?
kira-kira. Mungkin imam-imam di sana tuh perlu edukasi lagi. Tapi di sana kekurangan tenaga pengajar. Oke. Dan saya pribadi itu walaupun bisa dikatakan kita semua tuh hafal kan surah Al-Fatihah, itu udah di luar kepala. Tapi kalau saya pribadi paling tidak pede kalau baca surah Al-Fatihah itu tidak menggunakan Al-Quran. Karena dalam Al-Fatihah itu huruf-hurufnya itu huruf berat gitu kan. Benar kan? Amin. Jadi sebisa mungkin kalau masih bisa melihat Al-Quran, dianjurkan gitu melihat Al-Quran. Karena bisa saja makhrajul huruf yang kita sebutkan itu kadang melenceng gitu.